Matematika kelas 1, tema 4, subtema 4. Pengukuran berat dengan satuan tak baku dan membandingkan berat benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solihah. Jumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Oke, baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika. Apakah sudah siap belajar hari ini? Oke, alhamdulillah sudah siap ya. Jika kalian sudah siap, silahkan kalian persiapkan dulu buku matematikanya, pena matematika, dan alat tulisnya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Oke. Isti'dadan, ista'idu lidu'ah. Sam'an wa ta'a du'aan bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai berdoa bersama ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari setelah menimbang berat benda dengan satuan tak baku, siswa dapat membandingkan lebih dari 2 objek benda menggunakan kalimat paling berat dan paling ringan. Yang kedua, setelah mengukur berat benda, siswa dapat membandingkan berat benda. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari membandingkan berat benda dengan satuan tak baku. Nah, satuan tidak baku itu adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya pun juga berbeda. Itulah yang dinamakan dengan satuan tak baku. Nah, di sini ada gambarnya. Ada seorang kakak dan adik sedang belajar bersama. Nah, ini dengan dibimbing oleh orang tuanya ya. Nah, kalian juga seperti itu. Di rumah, kalian sambil belajar dan melihat video dari Ustazah, kalian minta didampingi belajar kakak atau ayah bunda di rumah ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah berat benda itu berbeda-beda? Nah, karena kita belajar membandingkan berat benda dengan satuan tak baku, jawabannya tentu hasilnya itu juga berbeda. Nah, ada benda yang berat, ada juga benda yang ringan. Bagaimana cara menentukan benda itu ringan atau berat ya? Ya, betul sekali. Caranya dengan cara menimbang. Nah, menimbang di sini adalah mengukur berat suatu benda. Menimbang menggunakan alat timbangan. Nah, Ustazah kasih contoh gambar timbangannya ya. Sudahkah kalian mengetahui gambar timbangan seperti ini ya? Nah, inilah yang disebut dengan timbangan. Nah, di sini ada timbangan yang sisi kanannya ini naik, inilah yang ada yang sisi kanan naik dan ada sisi kiri yang turun. Nah, sisi kiri yang turun atau yang lebih ini dikatakan lebih berat. Nah, sisi yang naik ini juga disebut dengan sisi yang lebih ringan. Nah, berarti paham ya, kalau kalian menggunakan timbangan, pasti ada yang sisi kiri lebih turun dan sisi yang kanan biasanya lebih naik. Nah, itulah yang disebut dengan timbangan. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada
timbangan yang sejajar. Nah, timbangan yang sejajar ini berarti kedua benda yang ditimbang itu beratnya sama. Nah, atau sama berat. Paham ya? Ustazah ulangi lagi. Timbangan yang sisinya lebih turun, inilah yang dikatakan lebih berat. Sedangkan sisi yang satu lebih naik, itu dikatakan lebih ringan. Jikalau timbangan yang ukurannya ini sama, sehingga berarti kedua benda yang ditimbang itu memiliki berat yang sama. Oke. Paham ya dari sini? Oke, Ustazah lanjutkan ya. Menimbang berat benda. Nah, ini sudah Ustazah kasih contoh. Di sini menimbang bola dengan kok. Yang pertama, nah, berdasarkan hasil menimbang berat benda di samping, jadi bola lebih berat dari kok. Yang kedua, kok lebih ringan dari bola. Paham ya? Selanjutnya, nah, yang kedua ini contoh yang tadi. Jikalau ukurannya atau timbangannya ini sejajar, berarti hasilnya jeruk sama dengan berat apel. Berarti di sini beratnya sama ya. Kalau sejajar itu berarti sama. Jadi, kita dapat mengetahui berat benda dengan menggunakan timbangan. Seperti ini gambarnya ya. Nah, selanjutnya, tetapi apa yang kita lakukan jika kita tidak mempunyai timbangan? Nah, di sini ada gambar telapak tangan. Jadi, kita dapat mengukurnya dengan membandingkan berat benda menggunakan telapak tangan. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini juga sama. Kalau yang sisi tangan kanan ke atas, berarti ini memiliki berat atau memiliki ukuran ringan. Sedangkan yang tangan ke bawah ini menunjukkan sisi yang lebih berat. Oke, kita kasih contoh ya pengukurannya. Di sini ada 2 buah apel. Kemudian tangan sebelah kanan menimbang 1 buah jeruk. Nah, jadi menimbang dengan menggunakan telapak tangan dapat diketahui bahwa 2 buah apel lebih berat dari 1 buah jeruk. Nah, paham ya? Selanjutnya, di sini ada membandingkan berat benda. Membandingkan berat benda di sini Ustazah kasih contoh. Silahkan dikasih checklist, tanda checklist yang menunjukkan benda yang lebih berat. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama, di sini ada tas sekolah, yang satunya tas buat isi kado ulang tahun atau tas habis belanja baju. Oke, di sini tapi tasnya nggak ada isinya ya. Yang tas yang berwarna merah nggak ada isinya, yang ini juga nggak ada isinya. Nah, coba dibandingkan, tas manakah yang lebih berat? Oke, tas yang berwarna abu-abu ya, ini tas yang lebih berat. Silakan, yang kedua ada contoh lagi. Contoh yang pertama, di sini ada gambar kursi, dan yang kedua ada lampu tidur. Benda manakah yang memiliki berat? Yang lebih berat adalah? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah kursi. Yang ketiga, di sini Ustazah kasih contoh sendok dan garpu. Yang kedua ada gambar piring. Benda manakah yang lebih berat? Nah, gambar yang lebih berat adalah piring. Baiklah, dari sini sudah paham ya untuk membandingkan antara benda yang lebih berat dan benda yang lebih ringan. Oke, paham ya? Nah, di sini Ustazah kasih tugas. Tugas yang pertama ada di Puping Matematika halaman 79.
Dan yang kedua, di buku Pupena halaman 179, cukup nomor 1 dan 2 saja ya yang dikerjakan. Jangan lupa dikirim tugasnya ya. Oke. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar ya. Jangan lupa, jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita sudah belajar matematika. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Kesimpulan yang kedua, menimbang adalah mengukur berat suatu benda. Dan yang ketiga, hari ini kesimpulannya kita sudah mempelajari menimbang berat benda menggunakan timbangan dan telapak tangan. Tetapi kalian juga bisa menggunakan alat timbangan yang lain ya, yang bisa kalian ciptakan sendiri dengan mempergunakan benda-benda yang ada di rumah. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Sebelum kita Ustazah ingatkan lagi, jangan lupa videonya ditonton, dicermati supaya kalian paham ya. Dan jangan lupa silahkan dikirim tugasnya ke Ustazah pengampu tematik masing-masing ya. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita sudah selesai belajar matematikanya. Ustazah akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sudah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.